saya, yaitu Ibu Iva Pratiwi. Perkenalkan Ibu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Pratiwi. Saya merupakan salah satu guru di SMP Negeri 2 Kartasura yang mengampu mata pelajaran PPKN. Terima kasih Bu Iva. Apa Bu Iva hari ini ada jam kosong? Kebetulan hari ini ada 2 jam kosong di jam pertama. Terima kasih. Ini Bu Iva, kita ngobrol. Kita nanti akan melakukan supervisi. Sebelum kita melakukan supervisi dan sebelum saya melakukan observasi pembelajaran di kelas, terlebih dahulu kita akan melakukan observasi, di mana observasi ini saya akan bertanya-tanya dan saya ingin mengetahui persiapan apa saja yang telah Ibu Iva lakukan sebelum pelaksanaan pembelajaran di kelas. Tujuan di sini adalah untuk menggali potensi kemudian kekuatan yang ada di dalam Ibu Iva untuk kompetensi pembelajaran yang ada di dalam kelas nanti pada waktu observasi. Begitu Ibu Iva? Baik. Begini Bu Iva, untuk pertanyaan yang pertama, apa tujuan yang disampaikan pada waktu pembelajaran di kelas nantinya? Berhubung pada pertemuan berikutnya, capaian pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada peserta didik itu berkaitan dengan norma, maka tujuan pembelajaran itu yang pertama tentu saja agar peserta didik dapat mendiskusikan mengenai macam-macam norma dalam pendidikan. Yang kedua, harapannya peserta didik dapat menganalisis apa pentingnya norma dalam pendidikannya sehari-hari. Kemudian yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat menerapkan yang namanya KSE, kompetensi sosial emosional dengan teknik Gestalt. Kemudian peserta didik diharapkan dapat menerapkan selain KSE dengan teknik Gestalt juga KSE kesadaran sosial, KSE pengambilan keputusan, dan KSE keterampilan berrelasi. Selain itu, tujuan yang terakhir yaitu dapat menerapkan pembelajaran dengan diferensiasi. Berarti dari penjelasan dan pemaparan Ibu Iva tadi, tujuan yang akan disampaikan itu yang pertama, peserta didik dapat mendiskusikan macam-macam norma, ya. Kemudian yang kedua dapat menganalisis norma dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kemudian penerapan KSE, kompetensi sosial emosional dengan teknik Gestalt, kemudian KSE kesadaran sosial, kemudian keterampilan berrelasi, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Begitu ya. Yang terakhir yaitu tujuan yang akan disampaikan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Begini Bu Iva, untuk pembelajaran yang sebelumnya itu bagaimana Bu Iva pelaksanaannya? Baik, pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya itu memang sebenarnya sudah menggunakan media-media pembelajaran seperti PowerPoint, kemudian selain itu juga saya menggunakan media asesmen atau media evaluasi berbasis IT seperti Bootcamp, OSIS, Kahoot, bahkan Google Sites. Namun pada pelaksanaannya ternyata belum mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi ketika saya melakukan asesmen, masih ada beberapa peserta didik itu yang belum memenuhi kriteria ketepasan umumnya. Padahal saya dalam pembelajaran sudah menggunakan media-media
kerjasama dengan peserta didik yang lain seperti itu. Berarti dari penjabaran Bu Iva itu permasalahannya yang kedua tadi dalam pelaksanaan ulangan ternyata itu hasil anak-anak itu ada yang tidak KKM itu ya Bu Iva. Kemudian yang kedua anak-anak itu yang tidak bisa melaksanakan mengikuti dalam pembelajaran itu egois, kemudian rame, kemudian dalam diskusi pun anak-anak tidak bisa bekerja sama. Itu ya Bu Iva. Yang pertama itu anak-anak hasilnya tidak KKM. Nah, itu strategi apa, kemudian rencana apa yang Ibu Iva akan lakukan? Baik, rencana pada pertemuan itu saya akan melaksanakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk langkah saya lakukan dengan membuat suatu rencana pelaksanaan pembelajaran RPP atau modul ajar yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga menerapkan KSP. Bagus Bu Iva, untuk pengembangannya nanti satu Bu Iva sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menerapkan kompetensi sosial emosional itu ya. Kemudian yang pertama tadi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, strategi atau rencana apa yang akan Ibu Iva lakukan di dalam pembelajaran di kelas nantinya? Nah, karena pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya banyak ya, ada berdiferensiasi proses, ada berdiferensiasi konten, dan ada berdiferensiasi produk. Nah, berdiferensiasi ini sendiri kan sebetulnya itu kan untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu masing-masing dari gaya belajar peserta didik itu sendiri, sehingga nantinya dalam pembelajaran saya akan menggunakan media PowerPoint, menggunakan rekaman, menggunakan video, dan akan meminta peserta didik sendiri itu untuk bermain peran atau sosiodrama, karena untuk mengakomodir gaya-gaya belajar peserta didik seperti visual, auditori, dan juga kinestetik. Sudah cukup Ibu Iva dari pembelajaran berdiferensiasi itu dari media pembelajaran, kemudian dari gaya belajar, sudah mengakomodir semua kebutuhan siswa, dan sudah pembelajaran yang diterapkan Bu Iva sudah berpusat pada murid. Kemudian yang kedua tadi Bu Iva, untuk menerapkan KSE atau kompetensi sosial emosional, strategi atau rencana apa yang akan Ibu Iva lakukan? Baik, untuk penerapan KSE ini sendiri saya bagi menjadi 4 kategori. Kompetensi yang pertama itu kompetensi sosial emosional dengan teknik stop. Nah, untuk teknik stop ini akan saya lakukan pada saat awal pembelajaran. Kemudian yang kedua itu saya menerapkan KSE, kompetensi sosial emosional kesadaran sosial. Nah, ini saya lakukan agar peserta didik itu dapat menghargai pendapat temannya jika ada share pendapat seperti itu. Kemudian ada juga yang ketiga, saya menerapkan kompetensi sosial emosional itu dengan keterampilan dari relasi, dan harapannya dari penerapan KSE keterampilan berrelasi ini, peserta didik ini dapat menjalin kerjasama dengan peserta didik yang lain ketika saya membagi mereka ke dalam kelompok-kelompok kecil atau pada saat diadakan diskusi. Nah, strategi yang terakhir yang keempat itu saya menerapkan KSE pengambilan keputusan. Nah, ini diharapkan peserta didik itu dapat mengambil konklusi atau keputusan dari hasil diskusi yang mereka lakukan dalam kelompok-kelompok kerja tersebut. Jadi nanti KSE yang akan Ibu Iva terapkan itu yaitu KSE dengan teknik stop, kemudian KSE kesadaran diri, KSE keterampilan relasi, dan KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian Bu Iva, dalam rencana Bu Iva, apakah
melibatkan orang lain? Tentu saja Bu Eni, demi tercapainya tujuan saya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi maupun penerapan KSE, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya yang lain. Bisa dengan guru 1 MGMP di sekolah sesama guru PPKN, bisa juga dengan guru yang lain seperti itu. Itu melibatkan sejawat saja. Tapi untuk rencana itu kapan ya kita dilaksanakan pembelajaran? Ya, rencana pembelajaran akan saya laksanakan minggu depan pada hari Sabtu. Nah, dari pemaparan Bu Iva tadi, saya sudah tidak sabar untuk melihat pembelajaran yang dilakukan Ibu Iva. Betul ya? Oke, Ibu Iva, semoga nantinya pembelajaran yang dilaksanakan Ibu Iva itu berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan. Mohon maaf, hari ini sudah mengganggu waktu istirahat Bu Iva. Itu ya Bu Iva. Ya, dan nantinya kita akan melanjutkan kegiatan sudah ini, yaitu tahap observasi. Terima kasih Bu Iva atas waktunya. Saya mohon pamit pada kegiatan yang saya akan Terima kasih Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba kalian cek kanan kiri kalian apakah sudah bersih lingkungan sekitar kalian. Dan juga coba cek diri kalian sendiri apakah sudah memakai seragam yang rapi. Sudah. Oke. Kalau sudah, artinya kalian sudah siap belajar dengan Bu Iva pada pagi hari ini. Baik, untuk itu silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa enggak? Doa selesai. Baik. Baik, anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk. Nihil. Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, hari ini kita akan belajar materi baru mengenai norma dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Jangan mata kalian resapi lagu ini baik-baik. Bayangkan kalian sedang berada di alam terbuka. Belajar dengan baik, berbudi pekerti yang luhur. Masuk materi. Bu Iva ingin menanyakan dulu pada kalian, apa yang kalian ketahui tentang norma? Sebelum ini pernah dengar istilah norma ya? Nah, oke, apa yang kalian ketahui tentang norma? Oke, Afifah. Norma merupakan aturan penata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar UGI, norma adalah aturan atau ketentuan yang menentukan warga kelompok dalam masyarakat. Oke, barangkali ada pendapat lain tentang norma? Ya, silakan Twin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), norma adalah aliran atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Oke, saya rasa kalian sudah paham dengan penjelasan Bu Iva ya. Tadi kita sudah belajar dari mulai pengertian, dari mulai ciri-ciri, macam-macam, sampai pada bentuk atau contoh perwujudan dari masing-masing norma.
warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan kali ini saya melakukan rangkaian supervisi akademik pada tahap yang ketiga, yaitu tahap pasca observasi. Pada kesempatan ini, saya didampingi oleh ibu pengajar praktek saya, Ibu Susi Lestari. Selamat pagi, Ibu Susi. Dan rekan sejawat saya, Ibu Iva Matini. Selamat pagi, Ibu Iva. Terima kasih. Kemarin saya diberi kesempatan, diberi waktu untuk melakukan observasi di dalam kelas, di mana Ibu Iva telah melakukan observasi di kelas 7G. Dan pada kesempatan ini kita akan melakukan pasca observasi, di mana tujuannya itu adalah nantinya merefleksi diri, kemudian apa kekurangannya, kemudian hal-hal positif apa yang telah Ibu Iva lakukan di dalam pembelajaran di kelas kemarin. Begitu Ibu Iva. Kita mulai saja Bu Iva untuk coaching pasca observasi ini. Ibu Iva, bagaimana perasaan Ibu Iva setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin, Ibu Iva? Baik Ibu, alhamdulillah saya merasa senang dan juga puas atas pembelajaran yang telah terlaksana pada kemarin, karena selama proses pembelajaran semua kegiatan yang saya rencanakan itu sudah terlaksana. Untuk pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang telah Ibu Iva lakukan KSE, itu apakah sudah sesuai rencana yang telah dirancang Ibu Iva? Ya baik, pada saat pelaksanaan pembelajaran kemarin, alhamdulillah sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, penerapan KSE juga sudah terlaksana dengan baik. Kemarin saya sudah mengamati pas observasi bahwa pembelajaran yang dilakukan Ibu Iva itu sudah lengkap, sudah ada kegiatan pendahuluan, kemudian inti, kemudian yang terakhir adalah kegiatan berbentuk. Kemudian untuk penerapannya itu juga penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi juga, dan pembelajaran KSE, dan di sela-selanya Ibu Iva juga melakukan ice breaking, begitu ya Bu Iva. Kemudian Bu Iva, tadi Bu Iva menyebutkan memang ada beberapa kekurangan di dalam pembelajaran yang kemarin. Kira-kira apa Ibu Iva kekurangannya? Baik Ibu, salah satu tujuan yang hendak saya capai pada proses pembelajaran kemarin itu kan agar peserta itu kan terlibat aktif selama proses pembelajaran. Namun ternyata ketika proses pembelajaran berlangsung kemarin masih ada beberapa peserta didik yang dirasa kurang terlibat aktif selama pembelajaran. Seperti apa Bu Iva? Baik, salah satu penyebabnya dikarenakan ketika proses pembentukan kelompok, saya belum bisa membentuk kelompok itu yang didasarkan pada kebutuhan peserta didik atau gaya belajar mereka, sehingga pada saat pembentukan kelompok itu hanya secara sekilas saja saya mendata gaya belajarnya peserta didik apa saja, kemudian saya kelompokkan, saya catat, kemudian saya satukan jadi kelompok untuk bisa dari kekurangan yang telah dilakukan Bu Iva, nanti tindak lanjutnya seperti apa untuk pembelajaran berikutnya? Baik, karena kemarin itu kan salah satu penyebabnya itu kan karena saya belum mengetahui gaya belajar tiap-tiap peserta didik, dan hanya pembentukan kelompoknya juga hanya pada saat itu spontan nggak tahu ya seperti itu. Jadi mungkin kedepannya saya akan melakukan yang namanya
tes kemampuan awal, tes diagnostik sebagai untuk mengetahui lebih detail masing-masing gaya belajar dari peserta didik, sehingga ketika pembelajaran berlangsung, ketika penerapan pembelajaran berdiferensiasi maupun KSE sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi untuk tindak lanjutnya yang kita lakukan yang pertama tadi adalah pemetaan kebutuhan siswa sesuai dengan gaya belajar ini, kemudian visual dan prestasi. Kemudian dari kekurangan tadi ada kelebihan tadi ya, hal-hal positif yang telah kita lakukan. Nah, kemudian untuk tindak lanjutnya yang lain mungkin yang akan Ibu Iva lakukan dalam pembelajaran selanjutnya itu apa Bu Iva? Tentu saja yang pertama saya lebih meningkatkan kualitas diri dan juga kompetensi saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi maupun penerapan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi selama proses pembelajaran sehingga ketika proses pembelajaran berlangsung tidak monoton begitu ya. Dan mungkin bisa berkolaborasi dengan teman sejawat Bapak. Sudah lengkap ya Bu Iva untuk tindak lanjutnya, untuk penerapannya tadi yang pertama untuk akan melakukan pembinaan kebutuhan siswa, kemudian peningkatan lagi untuk pembelajaran yang terdiferensiasi sama penerapan kompetensi sosial emosional, yang lebih meningkatkan lagi media pembelajaran yang kreatif, inovatif ya Bu. Kemudian untuk yang terakhir itu akan mendiseminasikan ke teman sejawat itu ya Bu, tentang apa yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi sama penerapan KSI. Kemudian Bu Iva, untuk yang rencananya apa tindakan yang akan dilakukan, kapan mau dilakukan, waktunya? Baik, insya Allah akan saya lakukan dalam waktu dekat ini, insya Allah dalam minggu ini. Jadi untuk minggu ini akan Ibu bisa lakukan penerapan diferensiasi sama KSI. Kemudian Bu Iva, untuk tanggapan Ibu Iva kita melakukan supervisi ini bagaimana Bu Iva? Terus kembali saya sangat bersyukur dengan adanya supervisi ini karena supervisi itu betul-betul sangat bermanfaat untuk saya, terutama untuk memperbaiki proses pembelajaran saya ke depannya. Karena dengan adanya supervisi saya jadi mengetahui apa saja kekurangan atau bahkan kesalahan yang mungkin saya lakukan ketika proses pembelajaran. Jadi untuk mengetahui kesalahan saya sehingga saya agak perbaikan pada proses pembelajaran. Iya benar benar. Dengan adanya supervisi ini kita itu sebagai mitra ya. Saya juga tidak akan menggurui, jadi kita sama-sama sharing, kita sama-sama memberi masukan, memberi saran bagaimana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas. Jadi dengan supervisi ini Bu Iva lebih berkembang lagi potensi dan kekuatan yang dimiliki Ibu Iva untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang menyenangkan, kemudian pembelajaran yang menarik. Jadi nantinya Bu Iva itu dapat menciptakan merdeka belajar seperti yang dicita-citakan dalam pendidikan kita, dalam pendidikan nasional kita. Bu Iva, saya mengharapkan untuk pengembangan Bu Iva yang dilakukan nantinya itu lebih konsisten lagi, baik itu di dalam pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSE, supaya pendidikan di Indonesia itu lebih meningkat lagi. Terima kasih Bu Iva atas waktunya. Mohon maaf mengganggu Bu Iva istirahat. Bu Iva mungkin
mungkin sudah ini Ibu Iva ada bisa mengajar. Untuk itu pasca observasi ini, kegiatan pasca observasi ini kita akhiri. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Ibu Susi. Demikianlah kegiatan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama Ibu Iva Pratiwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.